Eh, Selamat pagi, siang, malam. Hari ini saya akan menyampaikan terkait pertemuan keempat matematika 2 terkait dengan integral tak tentu dan metode substitusi dasar. Ada dua target dalam pembelajaran hari ini. Pertama, kita akan fokus pada penguasaan penyelesaian integral fungsi komposit menggunakan teknik aturan rantai terbalik, menggunakan substitusi U ya, atau variabel yang lain. Yang kedua, kita mencoba untuk bisa memahami logika dan prosedur perubahan batas integrasi pada integral tentu saat melakukan substitusi. Baik, itu 2 poin ya. Oke, kenapa kok harus ada pertemuan ini ya? Kenapa kok aturan dasar tidak cukup ya? Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bahwa kalau ada integral maka ada 2 langkah. Pertama, tambah 1, kemudian pangkatnya dipindah menjadi penyebut ya, seperti itu. Nah, kok ada lagi teori yang lain, kenapa tidak cukup ya? Ini salah satu dasarnya ya. Jadi ada yang kita sebut fungsi komposit, ada fungsi di dalam fungsi yang lain ya, terdapat fungsi di dalam fungsi yang lain, maka aturan dasar menjadi tidak berlaku di sini. Kita membutuhkan alat analisis yang baru. Contoh, ini 3x kuadrat. Kalau 3x kuadrat saja bisa kita integralkan pakai cara dasar, tetapi ketika dia sudah dikalikan dengan sistem yang lain ya, yang sistem itu bukan berbentuk konstanta ya, jadi ada sistem yang lain juga. 3x kuadrat satu sistem sendiri, akar x pangkat 3 plus 1 sistem sendiri ya, maka kita tidak bisa pakai cara dasar ya, gitu ya. Maka perlulah kita sebut sebagai aturan ini digunakan gitu ya. Oke, jadi solusinya adalah kita pakai aturan rantai terbalik ya. Jadi kalau kita ingat dulu semester lalu kita belajar turunan ya. Dan ingat bahwa ini ada beberapa poin. Misalnya adalah kita punya ini ya. Ini kita sebut sebagai U, fungsi bagian yang dalam. Kalau U ini kita punya turunannya, maka turunannya adalah G aksen X ya. G aksen X. Jadi aksen itu adalah lambang yang bisa menjelaskan dia adalah turunan dari si GX ya. Jadi ada aksennya ya. Jadi kalau ada G aksen itu adalah turunan. Nah, misalnya adalah ini adalah U, maka ini adalah DU. Kalau kita punya fungsi FU dan DU, maka ya sudah, berarti ini bisa kita tuliskan sebagai integral FU/DU. Jadi tantangan dari metode ini adalah kita membuat suatu perkalian ya. Dari apa? Dari suatu fungsi dengan turunannya. Ya. Jadi ada satu fungsi dan ada satu turunan dari fungsi tersebut. Ya, maka kita bisa tuliskan ini adalah FU/DU. Gitu ya. Jadi kira-kira begitulah pola pikir dasarnya. Jadi masalah kompleks pada variabel X kemudian disederhanakan menjadi integral dasar pada variabel U. Ya. Kan kalau U gampang ya, kalau kita integralkan U pangkat 3 kan gampang ya. Berapa ini? Kalau diintegralkan U pangkat 4 per 4. Coba kalau ini kita buat jadi X plus 2X kuadrat plus 2X plus 5 pangkat 3, diintegralkan nggak bisa karena dia punya sistem lagi gitu ya. Nah, makanya itulah kita kemudian memakai metode substitusi. Lanjut ya, ini halaman keempat. Dicatat kalau nanti ada pertanyaan, ini adalah halaman keempat. Lanjut. Algoritma. Maka ada 4 langkah.
Langkah pertama adalah identifikasi. Pilih mana yang kira-kira akan dijadikan U. Ya. Jadi U dari fungsi, misalnya ada 2 fungsi, kira-kira mana yang akan jadi U-nya? Dipilih dulu ya. Bagaimana tipsnya cari bagian fungsi yang turunannya juga ada dalam persamaan, gitu ya. Itu pertama. Langkah kedua apa? Langkah kedua adalah cari turunannya. Turunan dari U itu apa? Maka kita cari itu agar apa? Agar mendapatkan DU sama dengan G aksen X dx. Nah, kalau sudah semua diganti ya, maka langkah ketiga adalah buat transformasi dan integrasi. Jadi semua yang ada X-nya dirubah ke U semua. Ya, jadi jangan ada lagi X. Kalau sudah tidak ada X berarti sudah selesai transformasinya, ya. Gitu, baru deh diintegralkan. Setelah diintegralkan, jangan lupa untuk mengembalikan ke semula. Karena U adalah GX, kembalikan lagi ke GX. Karena U adalah huruf yang kita bikin sendiri. Soalnya tidak mengenal U, gitu ya. Oke ya, jadi kembalikan variabel U menjadi fungsi X semula. Nah, ini halaman kelima. Silahkan nanti di kelas kalau ada pertanyaan, halaman kelima tanyakan, gitu ya. Lanjut. Ini contoh ya. Nah, ada 2 pilihan. Apakah kita mau milih 2Z atau milih Z kuadrat plus 1 untuk jadi U? Yang pasti adalah ketika kita milih 1 jadi U, maka yang satunya lagi sebisa mungkin adalah hasil turunannya atau yang mendekati. Oh, jelaslah kita pilih yang mana? Yang U ya. Karena kalau dilihat sekilas pangkatnya lebih tinggi lah ya. Berarti yang pangkat rendah kan bisa jadi turunannya meskipun belum tentu ya. Oke, langkah pertama berarti kita tulis U-nya adalah Z kuadrat plus 1. Langkah kedua tadi apa? Cari turunannya. Turunan itu kalau terhadap Z berarti kan DU per DZ. U itu mau diturunkan terhadap Z gitu ya. Nah, berarti berapa? 2Z. Kalau DU per DZ sama dengan 2Z, maka DU sama dengan 2Z DZ. Gitu ya. Oke. Setelahnya apa? Transformasi. Dari yang tadinya ada Z, hilangkan Z-nya semua, kita rubah jadi U. Apa aja nih? Pertama ada apa nih? Yang ini ya, ini kita rubah jadi U. Klik gitu ya. Kemudian 2Z DZ. Ini jadi apa? Jadi apa ini? Jadi DU. Kok ini 1? Karena DU. Kalau 2 DU ya 2 DU gitu ya. Maka sama dengan apa? Ingat pertemuan sebelumnya? Jadi kita akan buat hidup ini sederhana ya. Yang akar tidak hilangkan akarnya, yang pecahan kita buat jadi di atas semua ya. Maka ini jadi U pangkat min 1/3 ya, gitu ya. Dari mana? Paham ya? Akar U pangkat 3 berarti kan U pangkat 1/3, kalau pindah ke atas jadi minus gitu ya. Sudah deh. Setelah itu ngapain? Diintegralkan. Apa diintegralkan itu? Tambah 1 berapa? Berarti tambah 3/3 ya. Jadi 2/3. 2/3 pindahkan ke bawah. Jadi 3/2. Selesai. Jangan lupa U adalah hal yang kita bikin sendiri, maka kita kembalikan lagi bahwa U adalah Z kuadrat plus 1. Diganti, jangan lupa tambahkan C, karena dia tidak memiliki batas awal dan batas akhir, jadi panjang sekali fungsinya ya. Ini adalah halaman ke-6, silakan ditampung dulu pertanyaannya. Halaman ke-6 kalau ada pertanyaan ditanyakan nanti ya. Oke. Kita latih intuisi ya. Coba kasus A, mana yang akan jadi U?
tentu 3x ya. Jangan jadi U-nya sin 3x. Kenapa? Karena nanti DU-nya siapa? Kosinus kan? Sementara di sini kan cuma satu sin aja. Jadi kalau jadi di U-nya adalah sin 3x, nanti repot nggak ada kosinusnya. Iya kan? Nah, maka dipilihnya U saja. Nanti turunannya apa? 3dx kan? 3dx yang mana? Yang ininya dong. Sorry. Yang ini ya. Jadi bisa keganti semua ya. Nah, jadi kalau ini berarti kita jadi apa nih? Ini jadi dirubah jadi integral sin dx-nya berapa? Du-nya 3dx, berarti dx berapa? 1/3 du. Gitu ya. Nanti 1/3 bisa ke depan gitu ya. Karena konstanta, ingat sifat ketiga ya, pertemuan kedua. Coba kasus B, kita latih lagi intuisinya. Ada berapa pilihan nih? 3 ya. Mau yang mana? Biasanya sih yang pangkatnya lebih besar sih. Ah, kemudian kita yakinnya gimana? Turunkan, diturunkan jadi apa? 2x dx. Setidaknya variabelnya masih pangkat yang sama. Ini kan yang belum dipakai yang ini kan ya? Sama-sama pangkat 1 ya? Bisa lah. Kalau nanti 2-nya jadi 4 atau 6 nanti bisa diatur-atur kan ya? Gitu. Nah, kemudian ini juga sama. Yang dimisalkan adalah 2T-nya. Ya. Kok kenapa nggak sekannya? Kenapa nggak tangannya? Agar lebih memudahkan kehidupan kita. Tapi kalau ketika diganti ke 2T masih tetap nggak ada jawabannya, oh bisa jadi mungkin yang dimisalkan harus sekannya atau tannya gitu ya, seperti itu. Syaratnya apa? Hafal dulu turunan trigonometri ya. Kalau itu nggak hafal, nonsen. Kita bicara ini ya, tidak akan bisa mengerjakan. Ini halaman 7. Lanjut. Bagaimana jika udah 12 menit ya? Saya harus bagi 2 kayaknya. Bagaimana jika terdapat batas integrasi? Nah, ini ada A dan B ya. Nah, biar videonya nggak terlalu panjang, kita stop dulu di sini ya.